Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, Bu, selamat siang. Siang. Maaf kalau mengganggu Ibu. Ini ada keperluan saya di sini ke ruangan Ibu. Ini makan kecil tentang persiapan untuk observasi. Oke. Kapan observasinya? Rencananya tanggal 20 Maret hari Kamis. Kamis ya. Ya, jam 1 sampai 2. Dan kita jam 7.45 sampai jam 8. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah. Ibu sehat? Sehat. Oke. Berarti kita hari ini akan 10 sampai 30 menit ke depan kita akan melakukan sesi percakapan terkait untuk persiapan observasi pembelajaran di hari Kamis nanti gitu ya. Nah, Pak Andi, apa nih hasil yang ingin dicapai atau tujuan yang ingin dicapai dari sesi percakapan kali ini? Baiklah, untuk sesi yang dicapai dalam sesi ini adalah harapannya adalah saya bisa merefleksi bagaimana persiapan untuk observasi atau pra-observasi ini, kemudian menggali lagi apa-apa yang perlu saya perbaiki, apa-apa yang saya tingkatkan dari apa yang sudah saya persiapkan untuk kegiatan observasi. Dan kemudian mungkin menerima apa yang mungkin menjadi hal yang mungkin harus hal baru yang mungkin harus saya terapkan dalam observasi ke depannya, karena kan saya mengambil perilaku KTP waktu untuk yang instruksi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang bisa tangkap selain refleksi persiapan yang dari target perilaku yang dipilih di pengelolaan kinerjanya adalah terkait instruksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Oke, nah sejauh ini nih sudah pernah memilih indikator ini? Belum ya. Belum. Oke, hal baru berarti Iya. ya. Oke, jadi yang perlu dikembangkan itu. Nah, oke, apa nih ukuran keberhasilan instruksi pembelajaran di dalam pembelajaran itu sendiri? Baiklah, kalau untuk menurut saya Bu, dari saya sudah baca dengan dari target perilaku pada pengelola kinerja di yang bagian DTK atau pendidikan mengajarnya, bahwa ada 3 target perilaku. Tentunya mungkin yang menjadi tolak ukurnya adalah bahwa pertama, pembelajaran saya itu sesuai dengan apa yang saya targetkan, perilaku apa yang saya ambil atau saya ingin capai ke depannya sesuai dengan yang 3 itu. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran saya itu bermakna, tersampaikan walaupun mungkin singkat tapi bermakna. Jadi pembelajarannya sesuai dengan kehidupan saya. Jadi sesuai target ya, kegiatan aktivitas guru dan murid gitu ya. Ada hal lain lagi indikator keterberhasilan selain yang disebutkan? Ada lagi? Aktivitas siswa atau di asesmennya? Kalau untuk indikatornya mungkin yang keterbaruan Bu ya, karena mungkin ingin menggunakan teknologi. Jadi dalam kegiatannya saya ingin, ini kan maksudnya pembelajaran itu menyampaikan pembelajaran secara betul dan logis atau bermakna juga pada siswa. Kemudian jangan relevan dan kontekstual. Nah, rencananya saya ingin menggunakan teknologi untuk hal tersebut, karena hal baru lagi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu untuk si pembelajaran. Jadi rencananya saya akan memakai Canva dulu. Rencananya saya untuk memakai Canva karena di Canva itulah mereka akan belajar atau menggunakan aplikasi Canva itu untuk kegiatan interaktifnya, misalnya LKPD-nya. Tapi saya tetap siapkan untuk LKPD yang jika suatu hal entah sinyal hilang, entah listrik tidak ada, maka saya gunakan untuk LKPD manual. Tapi untuk LKPD interaktifnya sudah saya siapkan untuk yang bagian Canva. Kenapa saya pilih Canva? Karena materi ini sebenarnya konseptual, jadi konsep materi untuk bentuk aljabar saya ambil, ya, tapi relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ada siswa aksi dalam kegiatan membacanya untuk memindahkan benda-benda atau gambar-gambar yang sesuai dengan instruksi dalam lembar kerja dalam Canva tersebut. Karena menurut saya kalau Canva itu lebih fleksibel
apalagi untuk memindah draft down untuk gambar sesuai dengan instruksi yang ada di KPD. Oke, sejauh ini Wida tadi sudah Pak Ami sudah menjelaskan yang sudah disiapin ya KPD worksheet gitu ya, kemudian ada Canva gitu ya untuk aktivitas interaktif dan diskusi, siswa explore dan mengerjakan pada aktivitas gitu ya, disesuaikan dengan instruksi yang terstruktur dari Pak Hamdi. Itu akan dilihat nanti ya, akan dicermati dalam pembelajaran. Oke Pak Hamdi. Nah, sejauh ini apa hal lain yang tadi selain yang tadi disebutkan, ada lagi yang perlu disiapkan begitu untuk pemantapan pelaksanaan? Yang saya siapkan itu mungkin hal lain adalah untuk asesmennya Bu. Mungkin untuk asesmennya saya menyiapkan secara manual gitu Bu, takutnya keterbatas juga, tapi saya siapkan rencananya itu maunya adalah yang Google Form, karena kalau Google Form itu kan lebih fleksibel, kemudian nanti langsung ada analisis berapa persentase menjawab nomor satu, jadi kita bisa analisis secara manual atau secara langsung dari aplikasi Google Form. Sejauh ini untuk pemanfaatan teknologi yang tadi disampaikan, tidak ada tantangan untuk dari peserta didik dan gurunya? Ada Bu, tantangannya adalah karena ini kan di masa untuk pembelajaran dari hari biasa ke bulan suci Ramadan. Jadi tentunya untuk waktu yang kita gunakan yang biasanya kita siapkan biasanya untuk 40 menit dalam satu JP, sekarang 30 menit gitu. Jadi saya tingkat mungkin bagaimana caranya mempersiapkan itu kendala Bu. Mungkin ada tantangan bagi saya bagaimana mengemasi materi yang mungkin sudah kompleksitas untuk konsep itu dibuat sederhana mungkin, tapi siswa tetap tidak lepas dari makna konsep yang harus diajarkan seperti biasanya 40 JP atau mungkin waktu tangkap manajemen waktu supaya siswa tetap dapat hasil belajar, pengalaman belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan sampai ke terlaksana di asesmen. Iya Bu, karena menurut saya kendalanya ketika menggunakan aplikasi teknologi itu sedikit mungkin memakan waktu yang cukup lama gitu. Tapi ya, makanya bagi saya itu tantangan sekali ini. Apalagi untuk si pembelajaran baru diambil, kemudian teknologi yang saya gunakan mungkin baru kita terapkan yang bagian Canva-nya. Sama ini mungkin yang Google Form apa segala macam ini baru ini Bu. Jadi waktu bagi saya tantangan sekali untuk kegiatan ini. Kalau tantangan di memberikan instruksi tidak berulang ke peserta didik itu kan ada tantangan nggak di situ? Itu juga termasuk Bu. Oh begitu. Iya, karena kemarin juga refleksi dari hasil penelitian kinerja kemarin juga, ya buat saya juga berefleksi apa yang sudah saya terapkan. Ketika hal pengulangan instruksi itu saya masih kadang lupa Bu dalam hidup sehari-hari. Dan pembelajaran pun saya sering untuk mengulang kedua sampai ketiga kali gitu. Nanti mungkin saya akan belajar kembali dengan teman sejawat bagaimana untuk meminimalisir pengulangan instruksi yang berulang. Ke siapa nih rekan, butuh dukungan siapa rekan? Teman yang mungkin teman sejawat yang sudah eksplorasi, sudah berpengalaman di grup penggerak. Oh gitu. Oke, kapan rencananya untuk diskusi terkait tantangan dalam memberikan instruksi secara lisan ya berarti ya, kalau yang tertulis kan otomatis sudah dibaca ke siswa, semoga kemudian bisa dipahami dengan kapan? Rencananya adalah Senin Pak. Masih ada waktu ya ke Kamis itu. Iya, Kamis. Oke, Pak Andi, kita udah di sesi akhir ya. Tentunya apa nih insight atau kesimpulan yang dapat sampaikan oleh kami terkait sesi ini? Pada pertemuan ini saya mendapatkan berbagai refleksi. Yang pertama dari persiapan observasi. Sejauh ini saya nilai dari 1 sampai 10 itu masih 6-7 Bu. Iya, karena ada tantangan tadi, karena saya harus mengemas kembali rencana yang sudah saya siapkan. Yang kedua, tantangan waktu tadi. Nah, tidak harus saya minimalisir bagaimana caranya untuk mengemas waktu.
ketiga, instruksi pembelajaran berulang itu harus bagaimana lagi tidak pandai minimalisir. Keempat, mungkin adalah persiapan lebih matang untuk kegiatan tersebut. Oke. Lebih lanjut, jika memang perlu dukungan dari Dinda sebelum kegiatan observasi, Dinda akan meluangkan waktunya tentunya panitia, kita bisa diskusi lebih lanjut ya terkait ini. Selebihnya semoga hal yang jadi target yang ingin dikembangkan dapat lebih disediakan dan tetap di kesehatan ya. Gitu. Sukses untuk kegiatan observasi pembelajarannya nanti. Amin. Saya juga terima kasih Bu atas kesempatan Ibu yang mungkin kita sama-sama bisa berbagi apa yang bisa dilakukan. Saya juga akan menghubungi Ibu jika ada kendala. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu. Oke, sama-sama. Ucap ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.